Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Sarifah Dinda. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di MTCNA. Kita sudah memasuki bab yang ke-14 yaitu hotspot. Kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu konsep hotspot. Jadi, hotspot di dalam grafik adalah sebuah sistem untuk memberikan autentifikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Perhatikan pada gambar ini, di sini terdapat satu router yang menjalankan fitur hotspot, dan ketika ada klien yang terhubung atau ingin terhubung untuk akses internet menggunakan router kita, baik menggunakan wireless ataupun wired, ini maka ia perlu memasukkan username dan password pada bagian login page yang tersedia. Biasanya login page ini tersedia pada halaman web browser ya teman-teman. Nah, kita juga dapat melakukan manajemen terhadap user tersebut. Misalkan mengatur total penggunaan atau membatasi beberapa pesan data yang di-download atau dihapus. Dan juga dapat mengatur tentang apa saja yang dapat diakses dan yang tidak dapat diakses. Yang kedua, konfigurasi hotspot. Di sini kita hanya membutuhkan satu router dan satu klien saja. Nah, saya sudah menambahkan router baru dan IP-nya yang saya berikan adalah 10.0.137.165/24. Nah, untuk nama routernya yaitu hotspot, dan di sini kliennya saya gunakan Ubuntu desktop. Melalui perantara Docker IO, pada bagian enter 1 DHCP kita checklist, dan untuk primary console-nya kita pilih RDP. Selanjutnya kita bisa lakukan konfigurasinya. Sebelum masuk inbox, saya sudah melakukan routing ya di CMD. Langsung saja kita buka inbox-nya. Di sini kita pilih menu IP, kemudian hotspot. Kemudian pada menu server kita bisa pilih yang hotspot setup. Di sini bisa ditunjukkan di mana hotspot akan diaktifkan. Karena kita ingin hotspot digunakan oleh upper desktop, maka kita bisa pilih yang Ether 2. Kemudian selanjutnya di next saja. Lalu pada bagian select sertifikat ini pilih yang non dan next. Lalu pada bagian DNS di sini kita bisa tambahkan untuk sekunderinya ya, yaitu 8.8.4.4. Kemudian untuk DNS namanya itu sebagai nama browsernya. Misal di sini saya akan memberikan nama hotspot.dinda29.co.id. Dan untuk kemudian ini adalah username dan password yang akan digunakan di klien nantinya. Misalkan di sini saya username-nya Jeli dan password-nya 123. Jika sudah, kita lakukan pengujian di Linux-nya. Di sini kita ke menu terminal. Pada terminal kita ketikkan saja IP address. Jika sudah mendapatkan IP-nya, langsung saja kita koneksikan dengan hotspot kita. Di sini bisa buka web browser-nya, kemudian cari mikrotik.co.id. Nah, di sini untuk username dan password-nya bisa disesuaikan ya dengan yang sudah tadi kita buat. Nah, kemudian sudah ini sudah terhubung dengan hotspotnya. Kita bisa cek apakah ini sudah terhubung dengan internet. Nah, misalkan di sini saya akan cari NCT. Nah, perhatikan di sini ia sudah terhubung dengan internet. Nah, perhatikan di sini ia sudah terhubung dengan internet hotspotnya. Yang ketiga, menambah user dan menghilangkan cookies. Sebelumnya kita telah berhasil menghubungkan Linux dengan hotspotnya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana caranya menambah user. Langsung saja kita implementasikan pada menu IP hotspot. Ini di bagian menu user. Di sini terdapat user bawaan dan user yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa klik add. Pada bagian server kita pilih untuk namanya. Ini misalkan di sini saya user 1 saja dan untuk passwordnya 123. Lalu kita bisa cek pada Linux-nya. Kita ketik IP dari hotspotnya. Nah, di sini ia akan muncul informasi terkait kita sedang terhubung dengan hotspot mana dan juga berapa lama. Kemudian di sini kita bisa logout. Maka dapat teman-teman perhatikan di sini masih ada cookies-nya. Maka kita bisa coba menghapus cookies-nya agar tidak mengganggu saat kita mencoba untuk login ke user 1. Di sini kita kembali ke Winbox. Kemudian pada menu server profile ini kita pilih yang HS Proof 1. Pada menu login, di sini cookies-nya kita unchecklist saja, kemudian apply dan OK. Kemudian pada bagian pojok kiri atas, ini teman-teman bisa klik, kemudian pilih cookies. Nah, di sini terdapat cookies yang sebelumnya atau histori sebelumnya. Maka di sini kita hapus saja. Kemudian kita coba lagi dengan Quick Impress pada web browser-nya. Nah, di sini kita sudah bisa memasukkan user hotspot baru.
Di sini kita akan coba login menggunakan user 1. Perhatikan di sini ia sudah berhasil login menggunakan user yang baru. Yang terakhir, user profile limitasi bandwidth. Sekarang kita akan membahas tentang user profile yang ada pada hotspot. Jadi dengan profile ini kita bisa mengelola hotspot kita, termasuk limitasi bandwidth. Langsung saja kita bisa tambahkan untuk namanya, misalkan di sini hotspot strip 512K. Kemudian untuk bagian rate limit kita isikan 512K per 512K. Jika sudah, kita apply dan OK. Lalu pada menu user kita edit di bagian user 1. Pada bagian profile kita ganti dengan hotspot strip 512K. Selanjutnya kita coba pada Linux-nya. Di sini kita ketikkan speed test. Nah, di sini setelah masuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, berarti di sini kita telah berhasil mengimplementasikan user profile untuk limitasi bandwidth. Oke teman-teman, pembelajaran kita pada babak 14 ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.